Pizza Hut atau Pizza Hati? Kalau mau tahu siapa menang antara Pizza Hut dan pizza membuat sendiri di rumah tanpa oven profesional, harus coba dulu Pizza Hut. Ayo! Pikiran yang pertama, kecil banget. Sangat kecil. Saya beli yang rekomendasi untuk 1 atau 2 orang. Dan ya mungkin 1 atau 2 orang sangat kecil. Menurut saya ya. Saya beli yang dengan keju di dalam crust. Beberapa pikiran dulu. Pertama-tama saya bisa lihat ada nanas di atas pizza dan di hidupku tidak pernah saya mau taruh nanas di atas pizza. Nomor 2, keju. Untuk membuat pizza harus pakai keju mozzarella. Tapi keju mozzarella mahal banget. Jadi hari ini kita membuat keju juga. Nomor 3 itu saya tidak punya professional oven atau instrument. Ini dapur kampungan saja. Jadi saya coba. Bisa membuat satu pizza lebih besar dan lebih enak daripada Pizza Hut tanpa profesional alat. Siap? Coba dulu pizzanya. Oke, saya coba crust juga. Oke. Honestly, ini menurut saya ya. Rasanya yang saya bisa merasa pertama itu paprika. Dan manis-manisan. Ada sesuatu manis, ya pasti ada nanas. Yang tidak suka, saya beli yang sapi tapi tidak bisa lihat sapinya yang real. Ini seperti sausage. Ya. Kejunya enak dan banyak. Adonan pizza beda daripada yang original. Yes, saya pikir kita bisa membuat di rumah. Are we ready? Siap? Ayo masak! Untuk membuat pizza kita butuh 135 ml air, lalu masukkan 3 gram ragi. Aduk dengan hati-hati. Raginya harus larut dengan baik di dalam air. Setelah itu, tuang 12 ml minyak. Terus aduk dengan hati-hati. Terakhir, masukkan 6 gram garam. Aduk lagi. Kalau campuran ini sudah siap, siapkan di wadah lain 200 gram tepung terigu. Ambil satu wadah, masukkan tepungnya, lalu tuang campuran cairnya ke dalam. Aduk dengan sangat baik. Pertama dengan bantuan sendok atau spatula. Kalau cairannya sudah mulai terserap oleh adonan, lanjutkan dengan tangan. Sedikit kotor tapi oke. Adonan ini harus diolah dengan baik. Ditekan dengan kuat dan diaduk supaya semua bahan tercampur rata di dalamnya. Uleni sampai semuanya rata dan sedikit lengket. Bentuk menjadi satu bulatan. Tutup adonan dengan kain supaya permukaan tidak kering. Lalu diamkan selama sekitar 10 menit. Setelah itu, uleni lagi. Ambil bagian bawah, bawa ke atas, lalu tekan lagi.
tekan dan aduk dengan kuat. Bentuk lagi menjadi bulatan. Tutup dengan kain, diamkan selama 10 menit lagi. Setelah itu, aduk lagi dengan kuat, supaya adonan menjadi serata mungkin. Kita akan melihat permukaannya sekarang lebih halus dari sebelumnya. Bentuk lagi menjadi bulatan. Tutup wadahnya lagi dengan kain, tapi kali ini diamkan sampai adonan menjadi 2 kali lebih besar. Tergantung suhu, bisa 1 jam, bisa setengah jam, rata-rata 2 jam. Sambil menunggu, kita bisa menyiapkan bahan isinya. Ambil 1 wadah, masukkan 5 gram asam sitrat. Tambahkan 40 ml air. Aduk dengan baik. Lalu, tambahkan 6,5 gram baking soda. Aduk lagi dengan baik. Ambil sebuah panci. Masukkan 2 liter susu. Masak susu ini dengan api sangat kecil. Tambahkan ke dalam susu 12 ml cuka yang sudah dicampur dengan 20 ml air. Aduk dengan baik. Dalam beberapa detik, kita akan melihat susu ini mengental dan membentuk gumpalan. Saring campuran susu yang sudah menggumpal ini menggunakan saringan. Setelah keju kita ini kering, masukkan ke dalam blender. Tambahkan 50 gram mentega atau margarin. Larutan asam sitrat baking soda kita tadi. Sedikit garam, dan hanya kalau perlu tambahkan sedikit susu, sekitar 40 sampai maksimal 80 ml. Setelah proses ini selesai, masukkan air ke dalam sebuah panci. Letakkan wadah lain di atasnya, supaya kita bisa memasak dengan cara di tim. Tuang keju yang sudah di blender dengan bahan-bahan lainnya tadi. Masak selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat keju dari kompor. Ambil wadah dengan tutup. Olesi bagian pinggirnya dengan margarin atau mentega. Lalu tuang keju yang sudah di blender ini ke dalamnya. Tutup dengan plastik pembungkus. Simpan di dalam kulkas selama minimal 5 jam. Lebih baik lagi kalau disimpan semalam sebelum digunakan. Keju kita sudah siap. Ambil 1 kilo tomat yang sudah dicuci bersih. Potong semuanya dari sisi panjangnya, dari ujung ke ujung. Setelah semuanya dipotong, masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, ambil 1 paprika merah, kuning atau hijau, sesuai yang kita punya. Buang bagian atasnya. Potong bagian sampingnya, lalu buang semua bijinya dan bagian putih di dalam paprika. Ini akan membuat paprikanya lebih manis dan lebih mudah dicerna. Setelah itu, ambil 1 kemasan jamur champignon yang sudah dicuci bersih. Potong menjadi irisan kecil atau dado kecil. Tidak terlalu halus, tidak terlalu besar. Setelah selesai, ambil 1 wortel. Kupas dengan hati-hati. Potong menjadi irisan bulat yang sangat tipis. Lalu sisihkan. Setelah itu, tumbuk beberapa siung bawang putih. Potong menjadi irisan tipis. Lalu cincang halus. Simpan dan sisihkan. Sekarang ambil 5 bawang merah kecil. Kupas dengan hati-hati. Potong halus lalu masukkan ke wadah lain. Sekarang waktunya memasak semuanya. Ambil wajan. Letakkan di atas kompor, tambahkan sedikit minyak, lalu masukkan tomat yang sudah dipotong setengah. Dengan garam secukupnya, bumbu atau aku pakai oregano, sedikit air, dan masak tomat ini perlahan dengan api kecil.
Kalau bisa, tutup dengan penutup. Dan semakin lama dimasak, semakin baik. Sambil tomat ini masak, ambil wajan baru. Tambahkan minyak. Masukkan paprika yang sudah dipotong kasar. Biarkan digoreng sampai kulitnya menjadi agak gelap. Tapi paprikanya tetap renyah. Kalau waktu memasaknya sudah pas, angkat paprika dari kompor. Ambil wajan lagi, tambahkan sedikit minyak lagi, lalu masukkan jamur kita. Jamur ini harus dimasak dengan api kecil, dan kita harus memberinya waktu untuk mengeluarkan cairan di dalamnya. Aduk sering di awal, lalu lebih jarang setelahnya. Biarkan matang, biarkan airnya menguap sampai jamurnya siap. Angkat wajan dari kompor, sisihkan jamurnya di tempat lain. Sementara itu, saus tomat kita masih terus dimasak dan mulai memiliki bentuk yang mau. Tapi biarkan dulu di kompor. Sekarang ambil wajan lain, tambahkan minyak, lalu tumis bawang putih, bawang merah, dan wortel kita. Biarkan ditumis sampai kita mencium bau yang enak keluar dari wajan. Belum saatnya untuk dimakan. Tapi sudah saatnya menambahkan 100 gram daging sapi cincang, sedikit garam, sedikit micin. Aduk dengan hati-hati, tambahkan sedikit air, lalu biarkan semuanya matang. Sementara itu, saus tomat kita terlihat semakin menggugah selera. Sepertinya sudah waktunya mengangkat tomat dari kompor. Ambil saringan, masukkan tomat yang sudah matang ke dalam saringan ini. Lalu tekan dengan sendok atau apa saja yang membantu mengeluarkan sarinya dan menyisakan kulit serta bijinya di dalam saringan. Inilah hasil saus tomat buatan sendiri kita. Wah, harum sekali. Sementara itu, periksa daging kita yang sepertinya sudah matang dengan baik di dalam bawang putih, bawang merah, dan wortelnya. Angkat dari kompor. Sekarang ambil mozzarella kita. Potong keju kita menjadi dadu, secukupnya sesuai yang kita mau. Lalu masukkan ke dalam mangkuk siap pakai. 2 jam sudah berlalu dan adonan pizza kita sudah benar-benar menggambang 2 kali lipat. Taburkan sedikit tepung di permukaannya. Jatuhkan ke atas meja. Potong menjadi 2 supaya kita punya 2 bagian untuk pizza. Dengan satu resep, kita membuat 2 pizza. Menarik ya? Sekarang tugas kita dalam menekan adonan ini sebanyak mungkin. Kita akan melihat adonan ini sangat elastis dan banyak udara di dalam. Ini pertanda bagus, artinya adonan mengembang dengan baik. Tapi sekarang saatnya menghancurkan hasil pengembang ini. Setelah itu, ambil sisi-sisinya. Bawa ke tengah supaya adonan yang sudah didekan ini tertutup seperti sapu tangan. Lalu tekan lagi. Cara ini akan membuat udara masuk sebanyak mungkin ke dalam adonan. Sekarang coba bentuk menjadi persegi atau bulat sesuai keinginan. Bentuk yang kita buat sekarang akan mirip dengan bentuk akhir pizza. Dengan bantuan sedikit tepung dan tangan kita, gilas adonan supaya tipis dan rata di semua sisi. Sekarang, kita bisa meletakkan keju lele kita di dekat pinggiran adonan pizza. Keju ini harus mengelilingi seluruh bagian pinggirnya. Setelah kejunya diletakkan, lipat bagian ujung pizza ke dalam supaya menutupi keju yang sudah dipotong dadu.
Lalu tekan bagian pinggirnya untuk menutup pinggirnya ini dengan keju yang terjebak di dalamnya. Pastikan kita menutup semua sisi dengan hati-hati. Sekarang ambil loyang, letakkan kertas roti di atasnya, letakkan pizza kita. Ambil saus tomat yang sudah kita buat, 1 sendok besar. Mulai dari tengah, oleskan ke arah pinggir. Tambahkan jamur yang sudah ditumis dan paprikanya. Terakhir, tambahkan juga daging sapi yang sudah dimasak dalam saus dan dimasak dengan bawang putih, bawang merah, dan wortel. Tambahkan lagi keju di atas pizza, lalu sisihkan. Sekarang panaskan oven pada suhu 250 derajat atau suhu maksimal yang oven kita bisa capai. Kita juga bisa membiarkan adonan pizza ini beristirahat sebentar supaya bentuknya kembali sedikit. Kira-kira setengah jam. Waktu ini bisa sama dengan waktu adonan kembali bentuk dan oven memanas. Kalau oven sudah panas dan pizza sudah mulai membengkak sedikit, kita bisa meletakkannya di bagian bawah oven. Panggang selama 10 menit. Setelah 10 menit pertama, kita akan melihat pizza kita sudah terlihat sangat bagus, tapi belum matang sepenuhnya. Pindahkan ke rak atas oven dan biarkan dipanggang selama 5 menit lagi. Setelah 5 menit ini, pizza cantik kita sepertinya sudah siap. Angkat dari oven, letakkan di atas meja. Periksa apakah semua sisinya matang merata. Lalu kita bisa memotongnya. Kelihatannya memang enak. Dan bukan bermaksud sombong, sepertinya ini juga lebih enak dari yang lain. Selamat makan. Ya ampun. Pizzanya selesai. Oke, saya coba lagi yang Pizza Hut. Enak. Seperti lu. Sekarang, pizza homemade. Pertama-tama mozzarella homemade. Ini benar. Masalahnya masih panas banget yang ini. Tapi lihat, mamma mia. Ada cheese keluar dari border. Ada tomato, saus tomat homemade. Keju homemade, sapi yang real, benar, sayur-sayuran, mushroom, jamur, paprika. Saya coba dulu ya. Guys, maaf, tapi tidak ada kompetisi. Ini dunia lain, guys. Mau coba dengan keju di on the border ya. Pas. Mamma mia. Sangat enak. Mohon coba di rumah karena ya sedikit lama untuk masak, tapi aduh, ini enak dan bisa tambah bahan lain, bisa cabai, saya lupa, bisa taruh cabai di atas. Guys, coba dulu dan kasih tahu di komen hasilnya kalian karena saya sangat curious. Oke, tapi karena saya sendiri tidak bisa pilih yang menang, ya kasihan dia ya. Saya tidak bisa pilih sendiri, mungkin harus satu orang lain dicobain dan siap
Istriku, anakku. Oke, satu sudah datang. Yang lain mungkin belum mengerti ada pizza. Bapak buat pizza lagi. Ada pizza, come here. Go. Woo. Try dulu, aku try. Isinya bagus banget. Kelihatannya enak sekali. Super good. Dan Pizza Hut. Isinya beda sekali ya. Ini kamu bisa rasa kalau junk food. Oke guys, Thank jadi you, Babo. coba dulu sama-sama. Enjoy your food, selamat makan. Coba dulu dan kasih tahu ke komen hasilnya. Dadah dan selamat makan. You try this. Terima kasih banyak. Dadah.